Ya, baik. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, adik-adik semua yang saya cintai, yang pastinya ini adik-adik ya. Kita bahagia sekali bisa bertemu dengan adik-adik semua. Nanti kita akan banyak berdiskusi antara kaitan anemia juga dengan stunting. Izin nanti saya akan share screen. You can see my screen, yeah? Yeah, we can see. We can see. Please. So I will talk to you about the law. Sebelumnya ini sepertinya para pesertanya ada beberapa yang coret-coret. Nah, mohon izin stop share terlebih dahulu. Silakan teman-teman semuanya, mohon berkenan para petualang ya untuk kita sama-sama menyimak dengan sangat baik apa yang disampaikan oleh Bu Intia. Mohon izin Ibu, boleh di-share screen kembali. Oke, baik, Mr. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Ya, baik, sudah terlihat? Sudah, silakan. Oke, baik, terima kasih. Saya akan membawakan materi kebijakan penanggulangan anemia dan stunting di Indonesia dalam kaitannya dengan apa yang akan kita lakukan khususnya dalam remaja sebagai lingkaran dalam penurunan anemia dan stunting untuk menuju mewujudkan remaja sehat bebas anemia. Adik-adik semuanya bahwa kita mempunyai potensi yang sangat besar. Remaja di Indonesia jumlahnya sekitar 44 juta. 44 juta artinya sekitar 25% sampai 30% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan ini merupakan potensi yang strategis yang akan kita optimalkan untuk mewujudkan generasi berikutnya yang sehat, berkualitas, dan tentunya produktif dan berdaya saing. Kalau kita lihat dari regulasi Permenkes 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak, jelas disampaikan bahwa anak usia remaja ini adalah anak dalam usia kelompok rentang 10 sampai 18 tahun dan masuk ke dalam kelompok usia sekolah dan remaja. Dan dari kelompok usia remaja atau kelompok anak usia sekolah tersebut ternyata 20% anak berada di luar sekolah karena 83% anak usia sekolah ini berada dalam lingkungan sekolah yang formal, sementara 20% ada dalam lingkup luar sekolah. Dan dengan jumlah remaja yang 44,3 juta jiwa ini tentunya merupakan potensi yang sangat besar yang akan kita optimalkan untuk mewujudkan generasi yang berkualitas. Nah, adik-adik, ini adalah regulasi terkait dengan mengapa kita memprioritaskan salah satunya pada kelompok prioritas remaja perempuan. Jelas disampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa ada sasaran-sasaran kelompok yang menjadi kelompok prioritas. Bukan berarti kelompok yang non prioritas tidak dilakukan intervensi, tapi ada intervensi-intervensi khusus yang menyasar pada kelompok rawan atau kelompok prioritas. Salah satunya adalah untuk remaja perempuan. Kemudian di dalam Permenkes nomor 51 tahun 2016 juga disampaikan ada
upaya untuk memberikan suplementasi gizi dalam bentuk tablet tambah darah, dan di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting jelas disampaikan bahwa dalam upaya percepatan penurunan stunting ada 5 kelompok yang menjadi sasaran prioritas. Pertama adalah remaja, yang kedua adalah calon pengantin, yang ketiga ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak balita. Dan remaja merupakan salah satu kelompok prioritas dengan indikator yang akan dituju adalah prosentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah dengan target 58% pada tahun 2024. Ini adalah kerangka pikir kita untuk mengetahui permasalahan gizi. Kalau kita berbicara permasalahan gizi, baik itu stunting, baik itu anemi, pasti kita akan melihat pertama dua hal. Masalah yang mendasar adalah masalah konsumsi atau asupan makanan yang tidak adekuat. Yang kedua adalah masalah penyakit, misalnya penyakit penyerta atau penyakit infeksi. Dua hal ini akan saling mempengaruhi status gizi, baik status gizi ibu baik status gizi mikro maupun status gizi makro. Jadi terkait stunting dan juga anemia sebagai status gizi defisiensi zat gizi mikro. Kemudian kita lihat apa sih definisi stunting. Tadi sudah disampaikan oleh Mr. Gojob bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Itu poin 1. Yang kedua adalah kekurangan gizi yang kronis dan infeksi yang berulang. Artinya kronis adalah lama, bukan akut. Kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang. Ditandainya dengan apa? Ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Dan ini sesuai dengan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Artinya tinggi badannya ini kurang dari standar. Kalau kita melihat apakah semua anak dengan tinggi badan kurang dari standar, bukan dengan teman sebayanya ya, dari standar yang sudah ditetapkan itu akan disebut stunting, tidak semua. Tetapi semua stunting adalah pendek ya. Kemudian tidak semua pendek adalah tidak semua pendek stunting. Kemudian ini tren penurunan stunting sebenarnya Indonesia sudah mencapai tren yang selalu menurun dari kita lihat tahun 2007 sampai dengan terakhir SSGI tahun 2021 dinyatakan bahwa stunting turun menjadi 24,4%. 24,4%, dan ini kita masih punya tantangan yang berat karena kita harus menurunkan menjadi 14% pada tahun 2024 dengan range yang 10% ini dengan waktu yang tinggal 2,5 tahun kita harus menurunkan 3,5% per tahun untuk dapat mencapai yang kita harapkan 14% di tahun 2024. Mengapa stunting ini perlu ditanggulangi, perlu dicegah, dan perlu ditata laksana? Karena tentu saja stunting ini akan berdampak pada kesehatan, kemudian akan mempengaruhi status rasio ketergantungan usia produktif dan non-produktif, dan juga pastinya akan berdampak pada ekonomi. Dampak pada kesehatan dengan akan terjadi gagal tumbuh, kemudian hambatan perkembangan dan pertumbuhan kognitif, dan juga gangguan metabolik, artinya nanti mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk terjadinya penyakit degeneratif atau penyakit tidak menular pada saat dewasa. Apakah itu diabetes, stroke, penyakit jantung, penyakit ginjal, dan lainnya. Kemudian dari sisi piramida penduduk ini tentunya usia produktif ini nanti kita akan mempunyai usia produktif yang kurang berkualitas. Artinya juga ketergantungan kita akan menjadi tinggi, bonus demografi tidak tercapai, dan tentunya upaya mewujudkan SDM yang berkualitas untuk pembangunan ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi terhambat. Kemudian dampak ekonomi pastinya dengan potensi kerugian karena tadi ada
permasalahan kesehatan, gangguan tumbuh kembang, dan juga risiko penyakit degeneratif ke depan, tentunya IKIN akan berdampak jangka panjang untuk meningkatkan beban negara terhadap pembiayaan kesehatan. Kemudian ini adalah pentingnya pemenuhan gizi pada 1000 HPK. Kalau adik-adik pernah dengar 1000 HPK, apa sih 1000 HPK? 1000 hari pertama kehidupan. Dihitungnya mulai dari hamil, kemudian hamil 9 bulan, berarti 30 hari kali 9, 270 hari. Kemudian sampai dengan Baduta 2 tahun. Berarti 2 tahun itu 365 kali 2. Berarti 730. Jadi 270 ditambah 730 ketemunya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Nah, tapi kalau kita intervensinya hanya pada saat mulai dari kehamilan, tentunya ini akan terlambat kalau kita mulainya dari 1000 hari pertama kehidupan. Kita akan mulai dari hulu, jauh sebelum kehamilan, mulai dari remaja putri, mulai dari calon pengantin, kita intervensi, salah satunya mencegah untuk tidak terjadinya anemia pada remaja putri, pada calon pengantin khususnya, dan juga nanti pada ibu hamil tidak anemia. Karena remaja putri yang anemia tidak diobati, itu akan menjadi usia subur yang anemia tidak diobati akan menjadi ibu hamil yang anemia. Dan tentunya ini dampaknya akan sangat panjang karena akan meningkatkan prematur, BBLR, perdarahan, resiko kematian ibu, kematian bayi, dan juga stunting. Ini yang ada di dalam indikator yang ada di dalam Perpres nomor 72 tahun 2021, di mana di dalamnya tadi sudah disampaikan bahwa untuk menurunkan stunting melalui intervensi spesifik di bidang kesehatan ini ada 9 indikator. 3 indikator ini adalah indikator sebelum kehamilan, sebelum lahir. Kemudian 6 indikator setelah lahir. Nah, yang sebelum lahir salah satunya adalah remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Targetnya 58% tahun 2024. Nah, ini adalah 11 program untuk pencapaian target tersebut. Untuk konsumsi tablet tambah darah, ini dilaksanakan 1 tablet per minggu sepanjang tahun, baik itu di sekolah maupun madrasah. Tetapi tadi sudah disampaikan bahwa tidak ada satupun yang akan tertinggal, sehingga yang di luar sekolah ini juga bisa dikuatkan, baik itu melalui posyandu remaja, pembinaan di panti, kemudian pramuka, ini juga bisa dikuatkan, tetapi tetap harus dilakukan pemantauan, karena minum tablet tambah darahnya 1 minggu 1 tablet. Nah, kalau di sekolah bisa ditetapkan hari minum tablet tambah darah bersama di sekolah, tapi bagaimana dengan upaya-upaya di luar sekolah? Ini tentunya nanti bisa dikuatkan melalui penetapan hari minum tablet tambah darah, kemudian nanti bisa Zoom meeting, bisa mengirim video, bisa video foto dan sebagainya, atau melalui kunjungan rumah. Ini tentunya nanti bisa dikuatkan di situ. Kemudian ada kegiatan screening anemia, khususnya untuk melihat besaran masalah anemia, dan kalau sudah anemia nanti akan ditindaklanjuti atau ditata laksana. Ini untuk remaja putri kelas 7 dan 10 pada saat penjaringan kesehatan. Kemudian adik-adik semua, bahwa tadi sudah disampaikan ada upaya pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja. Dan ini pelayanannya di dalam gedung di puskesmas melalui puskesmas PKPR, kemudian di luar gedung kita akan melihat ada yang 80% di lingkup sekolah melalui usaha kesehatan sekolah dan sekolah madrasah sehat, sementara yang di luar sekolah ini bisa dilakukan melalui baik itu posyandu remaja, kemudian pembinaan di panti atau lapas, PPAM Despro, ini untuk kondisi darurat, dan juga Saka Bakti Husada. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana harus mengkonsumsi 1 tablet per minggu sepanjang tahun.
Ini adalah kondisi, situasi gizi dan kesehatan pada remaja yang salah satunya adalah anemia. Kita mempunyai prevalensi yang cukup tinggi. Remaja 15 sampai dengan 24 tahun anemia ini 32%, 5 sampai 14 tahun 26%. Artinya lebih dari 20%. WHO menyatakan kalau anemia lebih dari 20%, ini bisa diberikan tablet tambah darah secara blanket tanpa dilakukan pemeriksaan laboratorium hemoglobin. Ini diberikan 1 tablet per minggu sepanjang tahun. Tetapi walaupun program ini sudah dilaksanakan sejak 2015, namun ternyata kepatuhan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah masih rendah. 98% belum minum tablet tambah darah dalam jumlah yang direkomendasikan dengan berbagai alasan. Ada yang lupa, ada yang merasa tidak manfaat, ada yang takut efek samping. Artinya ini dari sisi pengetahuan baik itu anemia apa upayanya, bagaimana dampaknya, pentingnya minum tablet tambah darah, ini yang harus dikuatkan karena ternyata pengetahuannya masih belum cukup sehingga demand creation-nya belum kita peroleh. Nah, ini adalah anemia. Tadi Mr. Gojok juga sudah menyampaikan ya, anemia adalah suatu kondisi di mana kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah daripada normal. Ada cut-off-nya. Ini nanti bisa dilihat sendiri, perempuan tidak hamil, ibu hamil, kemudian anak 12-4 tahun ya. Ini nanti bisa adik-adik lihat sendiri termasuk kapan disebut sebagai anemia. Nah, anemia ini, hemoglobin ini adalah protein kaya zat besi yang memberikan warna darah dan membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga nanti kalau misalnya terlihat anemia atau menderita anemia, biasanya kadang ngantukan, kurang konsentrasi karena oksigennya nggak sampai ke otak. Nah, kurang konsentrasi akhirnya mempengaruhi prestasi belajar. Nah, ini penyebab-penyebabnya bisa karena asupan, tadi yang vitamin, mineral, protein, kemudian juga penyakit seperti kecacingan, malaria, atau infeksi yang lainnya. Adik-adik, ini adalah dampaknya. Jadi untuk bisa meningkatkan kepatuhan, salah satunya harus tahu dampaknya. Dampaknya ini akan menurunkan kekebalan tubuh, ya, kemudian konsentrasi, prestasi, kebugaran, dan produktivitas. Dampak jangka panjangnya ya, kalau misalnya tidak dikoreksi akan menjadi ibu hamil yang anemia, kemudian nanti akan meningkatkan risiko komplikasi perdarahan, kematian ibu, berat badan lahir rendah, dan juga prematur. Ini upaya-upayanya yang sudah dilakukan melalui UKS, melalui pendidikan kesehatan. Kita ada pendidikan gizi, sarapan bersama, kemudian di pelayanan kesehatan ada penjaringan kesehatan, ya, screening anemia, pemberian tablet tambah darah, ya, kemudian juga ada pembinaan lingkungan sehat melalui pembinaan kantin sehat. Nah, bagaimana dengan ini yang tadi disampaikan, minumnya 1 tablet per minggu, ya, kemudian harus dikonsumsi karena indikatornya bukan hanya mendapat, tapi bagaimana memastikan konsumsi. Dan nanti untuk yang kelas 7-10 melalui penjaringan akan dilakukan pemeriksaan HB, kemudian bila memang ditemukan anemia akan segera diobati. Ini penerapan gizi seimbang. Penerapan gizi seimbang juga sangat penting ya untuk mencegah anemia. Mau minum seberapapun tablet tambah darah, kalau tidak diimbangi dengan gizi seimbang, tentunya akan tidak efektif. Karena tablet tambah darah ini juga, hemoglobin ini juga perlu protein. Untuk meningkatkan perlu tambahan vitamin C yang ada di banyak buah dan sayuran. Nah, ini tentunya dengan isi piringku, sepertiga makanan pokok, sepertiga sayur, sepertiga lauk pauk dan buah, ini tentunya akan dapat mendukung upaya-upaya kita untuk mencegah anemia. Nah, ini contoh beberapa isi piringku, anak membawa bekal ke sekolah setiap hari, dimulai dengan sarapan. Nah, ini pedomannya, kita sudah mempunyai pedoman untuk suplementasi, diberikan WHO menyatakan di atas 20% direkomendasikan untuk pemberian secara blanket, baik untuk sasaran remaja putri maupun sasaran wanita usia syukur.
dan ibu hamil. Nah, adik-adik, ini kami Kementerian Kesehatan sekarang sedang banyak melaksanakan kampanye aksi bergizi. Nah, kampanye aksi bergizi ini dilakukan saat ini memang baru di lingkup sekolah dan ke depan nanti akan pesantren, tidak menutup kemungkinan di posyandu-posyandu juga bisa dilaksanakan aksi bergizi. Pada prinsipnya dengan gerakan aksi bergizi ini remaja setiap minggu di sekolah di tingkat SMP dan SMA, karena ini di tingkat SMP dan SMA, minum tablet tambah darah ya. Tapi sebelumnya ada kegiatan sarapan bersama dan diberikan edukasi. Bila perlu dilakukan senam terlebih dahulu. Dan dengan kegiatan seperti ini ditetapkan setiap minggu minum tablet tambah darah bersama, pastinya akan dapat meningkatkan kepatuhan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian ini beberapa informasi edukasi, kami juga sedang menyusun pedoman semacam buku saku. Apa sih upaya-upaya yang dapat meningkatkan kepatuhan remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah? Ini edukasinya baik dari sisi gizi maupun sisi peningkatan perilaku. Ya. Kemudian tentunya dari sisi gizi ada gizi seimbang, pencegahan anemi, konsumsi sayur buah, batasi gula garam dan lemak, ya perilaku kesehatan tentunya selalu mematuhi protokol kesehatan, PHBS dan mencegah paparan penyakit infeksi. Ini adalah anjuran minum tablet tambah darah untuk meningkatkan efektivitas tablet tambah darah. Ini anjurannya pertama, kan banyak keluhan tuh, mual katanya. Jangan dikonsumsi dalam kondisi perut kosong. Sarapan dulu, makan dulu ya, makan dulu sehingga akan mengurangi rasa nyeri, perih di urat hati. Kemudian juga menerapkan makanan yang bergizi seimbang untuk meningkatkan penyerapan. Protein hewani harus cukup, vitamin C juga harus cukup, buah dan sayur. Kemudian minum TTD-nya dengan air putih ya, jangan dengan teh, jangan dengan kopi, kemudian jangan dengan susu atau dengan obat mah karena akan menghambat zat besi, penyerapan zat besi. Ini kemudian mitos atau kepercayaan yang salah ini juga sedang kita buatkan buku sakunya bahwa tablet tambah darah ini secara terus-menerus nanti akan membahayakan gitu, akan menumpuk. Tidak, karena tubuh mempunyai autoregulasi. Jadi tidak perlu khawatir kalau besi ini cukup sudah di dalam tubuh, ini otomatis akan dikeluarkan. Kemudian haruskah dilakukan pemeriksaan HB sebelum konsumsi? Ini tidak, karena kita prevalensinya sudah di atas 20%, artinya bisa diberikan secara blanket tanpa pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB nanti untuk mengetahui apakah anemia atau tidak. Kalau memang anemia harus diobati ya. Kemudian minum TTD membuat menstruasi menjadi sakit dan darah haid lebih banyak ya? Tidak, karena justru karena menstruasi banyak keluar darah sehingga harus minum TTD. Kemudian dapat meningkatkan tekanan darah. Beda antara tekanan darah dengan kadar hemoglobin. Tekanan darah ya pastinya diperiksa dengan tensimeter ya, berhubungan dengan kerja jantung. Sementara hemoglobin ini adalah kadar hemoglobin di dalam darah. Jadi jangan ketakutan untuk nanti akan meningkatkan tensi dan sebagainya. Kemudian tablet tambah darah adalah obat. Nah, ini bisa berfungsi sebagai obat, bisa berfungsi sebagai penambah ya, penambah untuk mencukupi atau suplementasi. Yang dilakukan di sini adalah upaya mencegah dengan suplementasi. Mencegah jangan sampai anemia. Tapi kalau sudah anemia, nanti akan diobati. Dosisnya akan berbeda. Bukan 1 tablet per minggu sepanjang tahun lagi, tapi kalau sudah anemia, minumnya 2 tablet per hari. Gitu. Jadi akan beda. Jadi bisa obat, bisa darah. Kemudian bisa suplementasi. Kemudian minum tablet tambah darah menyebabkan janin besar. Enggak, ini nanti kalau yang ibu hamil ya, gitu. Enggak, gitu. Enggak benar karena ini justru akan memberikan cadangan besi. Nanti jangan sampai bayinya juga anemia. Kemudian ada lagi yang ketakutan, misalnya warnanya sama dengan ibu hamil, nanti saya hamil. Enggak juga, karena ini adalah tablet yang sudah mengandung zat besi dan folat. Jadi bukan hanya untuk kehamilan.
Kemudian kalau adik-adik sudah melaksanakan kegiatan minum tablet tambah darah, ya tentunya ini harus dilakukan pencatatan, karena kita nanti akan tahu berapa cakupannya yang adik-adik sudah dukung gitu. Tapi kalau nggak dicatat dan dilaporkan ya sama saja. Jadi harus dilaksanakan pencatatan dan pelaporan. Kita mempunyai aplikasi Ceria, tapi saat ini sedang penyempurnaan. Nanti pasti akan di-launching kembali. Nanti di dalam aplikasi Ceria di Play Store, di download, nanti akan ada pengingat kapan minum tablet tambah darah sehingga tidak akan lupa. Kemudian juga ada informasi-informasi yang sangat terkait dengan upaya pencegahan anemi dan juga kesehatan. Kemudian ini aplikasi Ceria yang tadi disampaikan, diunduh di smartphone ya. Kemudian nanti ada pengingat notifikasi lonceng. Tapi adik-adik remaja putri ini harus registrasi dulu, isi nik dan nama. Kemudian nanti ada sekolahnya, nanti akan ditarik datanya ke kami sehingga kita akan dapat melihat besarannya seperti apa untuk remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Slide terakhir, adik-adik, kesimpulan, harapan, dan tindak lanjut. Bahwa pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja ini tentunya mencakup sasaran baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, ya, baik posyandu remaja, pramuka maupun di panti, ya. Kemudian dalam upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021, salah satu indikator layanan intervensi spesifik adalah remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah. Kemudian suplementasi tablet tambah darah ini untuk mencegah anemia ini diberikan secara blanket approach dengan sasaran remaja putri kelas 7 sampai dengan 12, atau kalau misalnya remaja putri itu tidak di sekolah yang formal, itu remaja putri usia 12 sampai dengan 18 tahun mengonsumsinya sama 1 tablet per minggu sepanjang tahun. Kemudian kegiatan aksi bergizi dengan kegiatan senam, sarapan, minum tablet tambah darah bersama dan edukasi ini dilaksanakan di semua sekolah jenjang SMP atau SMA sederajat, dan tentunya hasilnya harus dicatatkan, dilaporkan ke dalam aplikasi Ceria dan Si Gizi Terpadu. Berikutnya adalah kegiatan aksi bergizi ini juga dapat dikembangkan untuk remaja di luar sekolah. Kami dalam waktu dekat tanggal 26 Oktober akan melaksanakan gerakan aksi bergizi, kampanye aksi bergizi nasional 34 provinsi dan mencakup 1.028 kabupaten kota, dan tentunya ini akan dicatatkan dengan jumlah sasaran yang banyak di dalam rekor muri. Dan tapi yang lebih penting dari itu, setelah itu tetap harus dilakukan 1 minggu menjadi kegiatan rutin di sekolah ini. Dan kami juga dalam waktu dekat akan melaksanakan kegiatan aksi bergizi untuk pesantren-pesantren. Nah, mungkin nanti beberapa daerah dulu secara bertahap sehingga nanti ini juga bisa dikuatkan. Demikian juga di posyandu remaja, ini juga bisa dikuatkan dengan kemarin melalui Jambore Pramuka. Pramuka juga sudah dilaksanakan gerakan aksi bergizi di Cibubur, dan tetap harus dilakukan pemantauan. Artinya pada saat kegiatan kan kegiatannya nggak seminggu sekali masalahnya. Nah, ini bisa dilakukan pemantauan dengan WA group, dengan Zoom, dengan video atau foto atau kunjungan rumah. Berikutnya adalah kegiatan suplementasi dan minum tablet tanda darah di luar sekolah. Ini dikoordinasikan dan difasilitasi, tentunya harus berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah setempat. Dan terima kasih dan atas dukungan dan komitmen MSF untuk terus mendukung Forum Jambore Remaja sebagai wadah untuk sharing informasi, edukasi, dan inovasi, serta kreativitas tentunya untuk mengoptimalkan potensi remaja, dan tentunya kami harapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting dan juga menurunkan anemia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada pembicara kita, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Inti Mujiati MKM, Ketua Tim Kerja Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja yang telah memberikan inspirasi kepada kita semuanya ya. Dan kita juga sudah mengetahui terkait dengan jelas stunting dan juga anemia dan bagaimana sih cara-cara yang harus kita lakukan dan mitos-mitos tadi ya juga sudah disampaikan juga ya. Dan sebelum itu, ini kita akan masuk sesi jawab ya. Karena waktunya singkat ini, mohon izin nanti bisa dijawabnya singkat aja ya Bu Inti ya. Ini Bu ada yang bertanya nih dari BMEG. Apakah stunting itu penyakit Bu? Pertanyaannya singkat banget ya. Silakan, Langsung? Bu. Iya, boleh langsung Bu. Iya, Mas Egi atau siapa tadi? Ya, Mas Egi, betul. Ya, Mas Egi dan adik-adik sekalian, bahwa stunting ini kan tadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Kalau di dalam ICD, nah nanti bingung lagi, namanya ada kelompok ICD-10. Di situ adalah kelompok gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada gangguan pertumbuhan. Bagaimana cara mengukur gangguan pertumbuhan? Dilihat tinggi badannya. Apakah tinggi badannya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kalau tinggi badannya bukan dengan teman sebayanya ya, kalau teman sebayanya sama-sama pendek ya, nanti stunting semua dengan standar. Jadi diukur tinggi badannya, kemudian dilihat dengan standar. Apakah standarnya kurang dari -2 atau -3. Kalau -2 berarti pendek. Kalau -3 berarti sangat pendek. Nah, setelah itu baru dilihat apakah ini ada gangguan perkembangan. Nah, karena mungkin gangguan motorik atau apa yang nantinya akan tentunya biasanya disebabkan juga penyakit-penyakit, bisa gangguan hormonal dan sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya stunting itu apakah penyakit, adalah suatu ya kalau saya bilang sebagai sindrom. Kalau penyakit biasanya satu ya, sindrom suatu kumpulan dari suatu tanda, ada penyakitnya, ada gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi lebih kompleks lagi, sehingga penanganannya bukan juga dari bidang kesehatan saja. Kalau tadi kita sebut ada intervensi spesifik ya, itu hanya mendukung penurunan stunting 30%, tapi ada intervensi yang sensitif yang akan mendukung penurunan stunting 70% gitu. Dan itu banyak, ada masalah sosial, ada masalah kebersihan sanitasi, banyak sekali yang harus dikeluarkan untuk dapat menurunkan stunting. Nah, salah satunya pada remaja adalah bagaimana mencegah remaja ini anemia. Jadi bisa disebut sebagai penyakit, tapi sebenarnya pasti ada penyakit yang mendasari. Kalau misalnya kita bilang stunting itu apa, tapi ada gangguan pertumbuhannya juga. Begitu Pak Mr. Gojo. Oke, terima kasih Bu Inti. Ini satu pertanyaan lagi Bu, sebelum nanti kita tutup sesi kita karena waktunya juga sudah habis. Izin bertanya ini dari Fatih Akbar ya. Izin bertanya terkait dampak stunting pada kesehatan. Apakah anak yang mengalami perkembangan otak stunting mengalami gejala yang dapat dirasakan oleh orang lain? Jika memang ada, apa saja gejalanya? Ya, anak yang jadi stunting itu biasanya terjadi pada anak di bawah 2 tahun. Maksudnya bisa diketahui, bisa ditata laksana, istilahnya ada percepatan itu di bawah 2 tahun. Kalau sudah di atas itu biasanya ada penurunan IQ atau sekitar berapa poin untuk penurunan stunting. Pastinya dengan ada penurunan IQ dan sebagainya, tentunya akan mempengaruhi kecerdasan. Jadi tapi tidak semua pendek stunting ya. Tadi sudah dari awal saya sudah sampaikan, tidak semua pendek stunting, tapi stunting pasti pendek. Jadi jangan nanti ada temannya yang pendek, kamu stunting. Tidak semua pendek stunting. Jadi stunting itu harus ditetapkan oleh dokter spesialis anak, apakah anak tersebut stunting atau tidak gitu. Jadi setelah tinggi badannya diukur dan kurang dari standar, ini harus ditentukan oleh dokter spesialis anak apakah stunting atau tidak gitu. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, Mr. Gojo. Oke, terima kasih. Boleh bertepuk tangan yang luar biasa untuk pembicara kita.
banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan di sesi kita pada kali ini. Masya Allah. Dan tentunya hal-hal tersebut menjadikan kita untuk semakin senantiasa aware gitu ya. Apalagi kita sebagai remaja untuk aware terkait dengan stunting dan juga anemia. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk pembicara kita Ibu Dr. Inti Mujiati MKM. Terima kasih banyak Ibu. Sukses terus untuk Ibu. Sekali lagi boleh bertepuk tangan yang luar biasa. Wow.